Syukron. Belum dijawab udah syukron. Syukron Ustaz Somad sudah berkenan datang di tanah Sukamara. Saya Ibu dari Mendawai. Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung tapi pakaiannya masih celana panjang, rok potongan, kerudung masih terlihat dadanya, sudah termasuk syariah apa belum? Belum. Kerudung perempuan itu menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nggak bisa sampai ke ujung kaki, sampai ke pinggang. Nanti di bawah sambung lagi pakai kain panjang. Syaratnya mesti longgar, jangan sempit sampai menjerit paha minta tolong. Tolong. Dia yang berjalan, kita yang takut. Takut pecah. Gimana nggak pecah? Celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya 58 tahun. Sampai sebesar batang kelapa. Itulah disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sempit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya. Akhirnya mati gaya. Oleh sebab itu jangan lagi pakai celana sempit, jilbab panjang. Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut. Dililitkan ke leher. Sampai melihat ke bawah pun nggak bisa. Yang lagi, jilbab itu harus menutup dada, sampai ke bawah. Yang kira-kira kalau diturunkan tangannya tenggelam ke dalam. Tangannya boleh kelihatan, nggak apa-apa. Yang udah pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang pakai cadar. Istri Nabi pakai cadar, sahabat Nabi pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang pakai cadar, bagus. Jangan kelahi. Kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi, nanti ketawa yang nggak pakai kain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang. Kecuali polwan. Polwan nggak apa-apa pakai celana. Gimana dia mau ngejar maling pakai rok? Itu kan karena tugas. Harus logik juga. Satpol PP perempuan razia kaki lima, pedagang lari satu orang, dia pakai rok sementara ya. Dan dibayangkan, nanti ketawa sedikit. Pertanyaan, nama saya Jalan Pangeran Sukarma. Oh, ada lagi Sukarma, bukan salah ketik. Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Lengkap sekali. Apakah ASN, mau nyinggung saya nih, ASN. Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? Riba. Ibu, bapak yang menggadaikan SK ASN, yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas. Boom, bagus. Mohon maaf Pak Ustaz, kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas. Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas. Jangan terjebak riba. Adapun yang punya niat mau ngutang-ngutang, jangan lagi ngutang. Ustaz Somad ini sombong sekali. Memangnya Ustaz nggak pernah menggadaikan SK Pak Ustaz? Nggak pernah. BPKB Pak Ustaz? Nggak pernah. Jadi Ustaz minjam uang kemana? Dulu saya minjam, ada pinjaman lunak tanpa bunga, namanya Emak Bank. Emak saya. Mak, aku mau beli mobil, pinjaman lunak tanpa bunga. Dibukanya lah gelangnya.
gelang sama cincin. Kau dari kecil menyusahkan sampai tua. Memang mak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko dijualnya gelang. Saya mau beli mobil dijualnya gelang. Sampai akhirnya mati deh. Meninggal mak saya itu. Sebelum dia meninggal kata dia, tolong belikan aku tanah di bagian kakekmu semeter, karena dia mau dikebumikan situ. Sekarang saya pergi, saya beli tanah itu 22 meter, habis itu ke belakang 60 meter, saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur mak saya. Tak pernah ada rasa puas kepada orang tua. Maka pesan saya yang masih hidup maknya, masih hidup ayahnya, pulang dari sini kau belikan lontong sayur suapin. Yang masih hidup emaknya, pulang dari sini suapkan makanannya, buatkan teh manis, hidupkan dia, peluk dia, cium tangannya. Karena nanti kalau dia sudah meninggal dunia, barulah kau terasa bekas tempat duduknya pun, kalau kau duduk di situ hilang rindu. Bekas tempat sholat sajadahnya pun, kalau kau bentang di tengah malam sholat, kau di situ hilang rindu. Bekas tempat dia berjalan dulu, tetangga sahabat kau jumpai orang itu, puas rindu. Tapi tak ada gunanya. Mumpung dia masih ada sekarang, kasih dia makanan paling dia suka, kasih dia duit. Jangan sampai dia datang ke rumahmu minjam duit 50.000. Nah, pinjam duit 50.000, nah apa kau katakan? Sebentar ya mak, kutanya biniku dulu. Oh, kau betul-betul persatuan anggota suami takut bini. Ibu pandai berkata, katakan ibu kepada suami-suami ibu, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Katakan, ibu yang rela menghilangkan kasih sayangnya 50% untuk membiarkan ibu suamimu, maka ibu pun nanti akan dimuliakan oleh anak-anak ibu, insyaallah. Amin. Janganlah nangis. Kalau saya nangis, ibu nangis juga, nanti kita dikira orang nonton film India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Somad, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Pak Ustaz. Lebih utama mana antara bayar pajak atau zakat mal? Bayar dua-duanya. Orang bijak taat pajak, yang nggak mau bayar pajak dipijak-pijak. Saya bayar pajak, dan alhamdulillah syukurnya di negara kesatuan Republik Indonesia, siapa yang bayar zakat maka pajaknya dikurangi, dengan syarat bayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional, ada surat keterangan stempelnya, nanti ditunjukkan di kantor pajak, maka pajaknya berkurang. Ustaz tahu dari mana? Jamaah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di kantor pajak. Ini orang pajak mengembalikan pajak saya 2 juta. Kenapa? Karena saya dianggap sudah bayar zakat, maka pajak berkurang. Halalkah bagi saya? Halal. Bayar pajak, bayar zakat ke tempat resmi, minta resit dan keterangannya, ada stempelnya, maka pajak berkurang disebabkan zakat. Sudah diatur dalam undang-undang. Itu diperjuangkan oleh anggota dewan kita DPR RI. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang memperjuangkan ajaran Islam, mengeluarkan undang-undang, diberikan Allah mereka balasan berlipat ganda. Apakah zaman Nabi sudah ada pajak? Zaman Nabi tak ada pajak. STNK SIM pun tak ada. Tapi jangan ini jadi dalil, jangan ini dijadikan dalil. Nanti rahasia, mana STNK BPKB, mana bukti bayar pajak, mana SIM. Mohon maaf Pak Polisi, Nabi nggak punya SIM. SIM ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kita kan tinggal di negara, lalu kemudian pengurus negara ini bermusyawarah di DPR mengeluarkan pendapatan negara dengan pajak. Maka kita bayar pajak, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan,
Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi, pajak kita berkurang. Perhatikan baik-baik. Bayar zakat, jangan bayar zakat sendiri-sendiri. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Sukamara. Kertas terakhir. Alamat Gang Sedulur. Jauh aja. Sedulur sederek sedoyo. Gaji ASN apakah wajib zakat? Jangan cerita gaji, karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Kenapa begitu? Hitung total semua, gaji, SPPD, tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut, total semua. Gimana cara ngitungnya Pak Ustaz? 85 gram emas wajib mengeluarkan 2,5%. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan pulang dari sini jadi 58. Berapa? 85. Ingat saja tahun 85. Kira-kira bapak sama ibu tahun apa yang paling berkesan 85? Mama, kita ketemu kan tahun 85 kan? Ingat. 85 gram, 1 gram emas 500.000 kali 85 gram 42 juta, 42 juta 500 bagi 12 bulan. Saya paham orang yang belum sarapan susah nangkap hitung-hitung. Dengarkan aja ceramah saya ini. Yang susah nangkap sekarang nanti diputar videonya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000 selama 1 tahun. Siapa yang penghasilannya 85 gram kali 500.000 42.500.000 selama 1 tahun, dia sudah kena zakat 2,5%. 45 juta 45 juta pula 42.500.000 itu kalau dibagi setiap bulan keluar bagaimana? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payah ngitungnya kalau 3.600.000. Oke, kita bulatkan 4 juta. Mudah-mudahan semuanya yang gajinya kurang dari 4 juta penghasilannya lengkap sejak ceramah ini terhitung dari Januari 2020 4 juta ke atas. Amin. Mudah cara ngitungnya. Gimana cara ngitungnya? 1 juta 2,5%. 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000. Kalau bapak sebulan dapat 4 juta, berapakah zakatnya? Kalau ibu dapat 1 bulan 10 juta, berapakah zakatnya? 250.000. Udah cara ngitung. Mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta. Amin. Keluarkan 250.000 langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Pak Ustadz, saya keluarkan tiap bulan 100.000 atau setahun sekali? Tiap bulan. Kan sama aja. 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000. Kalau 100.000 setannya nggak goda. Tan, kita goda nih, nggak usah 100.000. Set. Setan ngajak kawannya, satu manggil Tan, satu manggil Set. Gimana nih, kita goda nggak nih? Nggak usah lah 100.000 kata dia. Kalau ini gimana? Oh, ini 1.200.000. Oleh sebab itu maka setiap keluarkan. Ustaz Somad keluarkan zakat, saya keluarkan zakat setahun sekali setiap menjelang bulan Ramadan. Biar mudah ngingatnya. Setiap mau Ramadan baru saya bagi. Berapa besar jumlah wajibnya Pak Ustaz? 2,5%. Bila masih ada tanggungan utang apa tetap wajib zakat? Tetap. Tapi katanya kalau utang nggak wajib zakat. Kata siapa? Yang tidak bayar zakat karena utang itu adalah zakat perdagangan. Zakat dagang perniagaan cara ngitungnya 3 kurang 5. Ingat rumus 3 kurang 5. Modal yang diputar tambah untung tambah
piutang, kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi, modal yang diputar tambah untung tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Itu cara rumus menghitung zakat perniagaan. Dikurang hutang yang terkait dengan dagang bisnisnya, bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang panci, hutang termos. Masuk di rumahnya itu tak ada yang cash, satu-satunya yang lunas bininya itu kan. Lain hutang semua. Bunyi klakson mobil, kredit, 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 kredit. Yang banyak hutang. Hidup ini kalau diperturutkan terus mau. Yang banyak utang. Orang kalau banyak utang itu detak jantungnya tak normal. Coba pegang jantung sebelah kiri. Nah, kalau yang nggak banyak utang normalnya. Tapi kalau banyak utang, mudah-mudahan kita dilepaskan dari utang. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak, Pak Ustaz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik, saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sudah khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sudah khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat. Dia duduk, Nabi suruh berdiri sholat 2 rakaat, habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah sholat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri, kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Sholli raka'ataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, kau pulang, enggak usah kau salat lagi. Itu menunjukkan salat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya nggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, mas, bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu nggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk, Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat.
Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat Qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid gak dapat Qobliyah Jumat, maka langsung Qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang. Udah terlambat, kok carilah pojok-pojok. Ini harus dijawab serius karena diketik di print dari rumah. Untung nggak dibingkai. Nama saya sensor, nggak boleh menjaga kode etik dari Kelurahan Mendawai Sukamara. Bagaimana menyikapi orang menganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 kirbah. Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu, ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini supir truk nyasar, habis sama brondolnya ikut nyasar. Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tol'ah, Zubair. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah berpegang pada 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai, Abah Gurus kumpul tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin. Kamu nggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu gak masak? Saya masak hakikat saja. Makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara. Orangnya cerdas-cerdas.